Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Putramu Yesus mengalami penolakan di kampung halamannya sendiri. Setelah dia menyatakan kebenaran akan dirinya dan identitasnya dan misi hidupnya. Bantu kami ya Bapa untuk belajar menerima berbagai macam penolakan. Entah dari orang-orang sekitar, orang dekat maupun juga orang-orang yang jauh. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, Yesus membuka kitab Nabi Yesaya. Dan di sana ia menemukan teks ayat di mana Roh Tuhan ada padaku. Dipanggil untuk membebaskan orang yang tertawan, orang yang terbelenggu. Mengunjungi orang sakit, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan Yesus mengatakan sabda nubuat Nabi Yesaya ini terpenuhi dalam diri dia. Dan orang kagum akan khotbahnya di tempat asalnya di Nazaret, di tempat di mana Yesus lahir dan Yesus berkembang. Ya. Dan mereka akhirnya lama-lama setelah mereka kagum, tapi kemudian mereka bertanya, dia kan anak Yusuf, dia anak tukang kayu. Dari mana dia mendapatkan kekuatan dan kehebatan itu? Lalu mereka menolak Yesus. Bahkan Yesus mau dikerumuni, dilemparkan ke dalam jurang. Tapi Yesus menghindar, pergi dari tempat mereka. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Pengalaman ditolak. Ini harus diproses. Ya, tak seorang pun tidak pernah ditolak. Siapapun, ibu, bapak, ya, kita sendiri sebagai imam, sebagai siapa, pernah ditolak. Ketika saya di Manila, saya pernah mengikuti kursus pastoral care, yaitu mengunjungi orang sakit di rumah sakit, mengunjungi, diajak dialog, diajak omong, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan banyak kali ketika kita datang untuk berdialog tanpa menyinggung agama, tapi orang-orang agama tertentu yang menolak kita. Ya, maaf, kami tidak mau dilayani, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di situ diproses, saya bersyukur bahwa saya diproses seperti itu, bahwa apa arti penolakan. Nah, hari ini juga kita bisa melihat Yesus yang serupa. Yesus mengalami penolakan. Yesus mengalami tidak diterima ketika dia dianggap sebagai orang biasa sama seperti mereka, dan anak Yusuf. Dari mana mereka dapatkan kekuatan? Mereka membayangkan Mesias seperti Daud, tapi ternyata Yesus hanya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Yesus tidak marah ya dengan penolakan itu, hanya Yesus menyindir bahwa nabi-nabi selalu ditolak di tempat asalnya. Elia juga ditolak oleh orang Yahudi, lalu dia menyembuhkan janda Sarfat. Elisa juga yang sama. Naaman, orang asing itu, orang Syria itu, tidak kepada orang Yahudi tetapi orang lain ya. Karena mereka menolak. Jadi Yesus tahu juga sejarah perjanjian lama, orang-orang yang ditolak, nabi-nabi yang ditolak. Menyinggung, lalu mereka marah karena itu, lalu mereka ingin membunuh Yesus, melemparkan ke dalam jurang, tapi tidak bisa. Nah, jadi saya hanya mengatakan bagaimana kita mengolah segala bentuk penolakan dari manapun, dari siapapun, dari situasi apapun. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa belajar bahwa kita pun menolak Yesus. Ya. Bisa menolak Yesus karena kekecewaan. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari penolakan? Jadi orang-orang Yahudi ini bersama-sama melihat bahwa Yesus tidak ada apa-apanya seperti dengan kami. Sama juga dengan kami. Apa yang bisa hebat? Jadi ketika orang kagum pada orang lain, tapi karena orang lain itu lebih hebat, lalu kita iri kepada orang-orang tersebut. Ya, kita menganggap, kita merendahkan dia. Dia hanya begitu. Dia hanya begitu. Dia kan anak begini, uangnya dari mana, dan seterusnya. Kita mulai karena iri hati, maka kita mencoba merasionalisasi dengan merendahkan orang lain. Jadi itu yang seringkali tanpa sadar pikiran-pikiran begitu, bagaimana kita mengatur pikiran-pikiran negatif yang ada pada kita. Saya sekali lagi berulang kali mengatakan 80% dari pikiran kita yang berjumlah kurang lebih 50 sampai 100 ribu per hari dari pagi sampai malam. Itu 50 sampai 100 ribu per hari. 80%-nya negatif. Nah, seringkali tanpa kita sadar itu kita begitu saja mengikuti pikiran itu.
kita dengan prasangka, kita dengan praduga, kita dengan mengira jelek. Nah, kalau kita tidak kritis dengan pikiran ini, maka kita ikut mengikuti arus itu, mengikuti arus pikiran kita yang negatif itu. Lalu kita tidak mendapatkan apa-apa, lalu kita tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapat mujizat lewat orang-orang lain. Nah, bagaimana caranya kita melihat itu? Yaitu belajar untuk meditasi, belajar untuk mengamati pikiran kita, ya, mengamati, watching, dan mendengarkan pikiran-pikiran kita yang positif dan negatif itu. Jadi kita belajar mengamati, melihat dari hari ke hari. Dengan kata lain kita belajar meditasi, kita belajar duduk, kita belajar diam, kita belajar hening dengan mengamati, memandang, ya, dan mencermati pikiran-pikiran itu. Nah, setelah itulah baru kita sadar. Setelah berkali-kali kita menjadi sadar. Jadi proses kesadaran itu kita fokus. Oh, saya punya pikiran yang negatif seperti ini. Bagaimana saya mempersembahkan? Nah, maka setelah itu sadar lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Bahkan kalau kita bisa tahu sumbernya, akarnya dari mana. Dan inilah proses refleksi, ya, proses meditasi. Proses di kita belajar untuk mendengarkan. Kita belajar untuk memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Jadi itu, saudaraku terkasih, kita sebagai orang beriman, tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya baik, tetapi belajar dari kelemahan dan keterbatasan kita. Belajar supaya kita tidak mudah terbawa oleh arus di mana pikiran-pikiran kita sendiri yang cenderung untuk mengarah yang tidak baik. Ya. Dan itu normal pada setiap orang. Jadi maka saya menganjurkan kepada Anda, kita baik harus berbuat baik, betul. Tapi juga kita harus cerdas. Ya. Berpikir, melihat pikiranku sendiri dari apa yang kupikirkan. Karena apa yang kupikirkan baik atau positif itu akan memproyeksikan keluar. Jadi kalau kita pikiran negatif akan muncul orang-orang yang negatif seperti punya pikiran. Kalau kita berpikir positif akan muncul orang-orang yang baik yang membantu kita. Nah, maka ketika kita belajar mencermati, mendengarkan, melihat, memandang, fokus dengan pikiran itu, ya kita belajar melepaskan, mencari akar-akarnya. Ya, mungkin kita marah, mungkin kita kecewa dan seterusnya. Semoga kita belajar dari Yesus untuk tetap memiliki kesetiaan dan kekuatan ketika kita ditolak, kita tidak marah, kita tidak tersinggung, kita tidak balas dendam, ya, tetapi kita melihat dan mendengarkan mengapa demikian, mengamati, mencermati, dan kita persembahkan ke dalam hati kudus Yesus. Kalau itu salah kita, kita perbaiki. Kalau itu tidak salah kita, ya kita persembahkan. Kita tidak bisa mengubah orang lain, ya, tapi kita bisa membuat diri kita menjadi lebih belajar dari kehidupan, dari pikiran-pikiran kita sendiri. Semoga Anda dan saya terus belajar dari waktu ke waktu untuk bisa mengembangkan kedewasaan emosi kita, kedewasaan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya dan kita semua untuk tetap setia mendengarkan, melihat, mencermati pikiran, hati, dan budi kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin.